Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh, dan pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan kelangkaan sebagai masalah ekonomi manusia. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang keempat, menjelaskan kegiatan produksi. Kelima, menjelaskan kegiatan distribusi. Dan yang keenam, menjelaskan kegiatan konsumsi. Selanjutnya adalah tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Pada gambar terlihat contoh kelangkaan berupa gas LPG. Kelangkaan dan kebutuhan manusia merupakan suatu permasalahan ekonomi. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbatas. Karena keterbatasan tersebut, maka mengakibatkan kelangkaan barang. Untuk menjembatani antara ketidakseimbangan ini, maka diperlukan ilmu ekonomi. Dengan ilmu ekonomi, kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menghasilkan barang sebanyak-banyaknya sesuai dengan faktor produksi yang dimiliki. 2. Mendistribusikan barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, memiliki berbagai kombinasi barang dan jasa yang ingin dikonsumsi dengan sebaik-baiknya sehingga diperoleh kepuasan yang maksimal. Untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya alam. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam proses produksi. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya alam. Kelangkaan juga bisa terjadi dalam lingkup tenaga kerja, dalam persediaan modal, dan di bidang kewirausahaan. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup, juga hal-hal yang diingini oleh manusia untuk memenuhi kepuasan jasmani dan rohaninya. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia sangat beragam. Kebutuhan tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya atau tingkatannya. Ini dibagi menjadi 3, kebutuhan primer atau pokok, yang kedua kebutuhan sekunder atau tambahan, dan yang ketiga kebutuhan tersier atau mewah. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktu penggunaannya. Kebutuhan ini juga dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ini terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia.
Yang pertama yaitu lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka cenderung besar pula kebutuhannya. Faktor yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Ini sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Murid SD jelas berbeda kebutuhannya dengan tingkat SMP atau SMA. Yang keempat adalah perbedaan selera. Perbedaan selera antara orang yang satu dengan yang lainnya itu akan berbeda dan akan mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang kelima adalah jenis kelamin. Kebutuhan laki-laki ini tentu akan berbeda dengan kebutuhan wanita. Faktor yang keenam, kemajuan ilmu pengetahuan atau iptek. Munculnya produk baru ini juga akan mempengaruhi orang untuk memilikinya sehingga muncul kebutuhan akan produk baru. Yang ketujuh adalah status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Dan yang terakhir adalah faktor usia. Kebutuhan orang dewasa ini juga berbeda dengan kebutuhan anak-anak atau remaja. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan juga jasa. Alat pemuas kebutuhan di sini dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah alat pemuas menurut hubungannya dengan barang lain. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah benda pengganti atau yang disebut dengan substitusi, yaitu benda yang fungsinya dapat menggantikan benda yang lain. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong. Kemudian gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Yang kedua adalah benda komplementer, yaitu benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Contohnya, motor tidak akan bisa jalan kalau tidak ada bensinnya. Contoh yang kedua, kompor. Kompor tidak akan bisa nyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Yang kedua adalah alat pemuas menurut tujuan penggunaannya. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu benda produksi dan benda konsumsi. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan juga jasa. Alat pemuas kebutuhan di sini dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah alat pemuas menurut hubungannya dengan barang lain. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah benda pengganti atau yang disebut dengan substitusi, yaitu benda yang fungsinya dapat menggantikan benda yang lain. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong. Kemudian gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Yang kedua adalah benda komplementer, yaitu benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi.
Contohnya, motor tidak akan bisa jalan kalau tidak ada bensinnya. Contoh yang kedua, kompor. Kompor tidak akan bisa nyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Yang kedua adalah alat pemuas menurut tujuan penggunaannya. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu benda produksi dan benda konsumsi. Kemudian yang keempat, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Ini terbagi menjadi dua, barang ekonomis, yaitu semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik secara material maupun fisik. Yang kedua, barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Nah, anak-anak, dalam diri manusia terdapat antara kebutuhan dan keinginan yang bermacam-macam, dan kebutuhan serta keinginan dalam diri seseorang itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya tentang tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu tindakan ekonomi rasional, yaitu yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Di sini contohnya adalah kegiatan jual beli di pasar. Kemudian yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional, yaitu sesuatu yang diperkirakan mendapatkan keuntungan, namun pada kenyataannya tidak menguntungkan. Selanjutnya tentang motif dan prinsip ekonomi. Motif ekonomi merupakan motivasi yang membuat seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi, baik itu mengkonsumsi, memproduksi, maupun melakukan distribusi, kebanyakan mereka berpikir bagaimana untuk mendapatkan untung yang lebih banyak lagi. Tindakan manusia selalu didorong oleh suatu keinginan. Keinginan atau motif yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi ada 4 macam, yaitu yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan, yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti yang terdapat pada gambar di video ini. Kemudian motif yang kedua adalah motif sosial. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, manusia juga punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Selanjutnya, motif yang ketiga adalah motif untuk mendapatkan penghargaan, dan motif yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, selanjutnya adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar pemikiran yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, antara lain yaitu menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik, kemudian mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah, kemudian harus melakukan hemat dalam biaya produksi. Kemudian yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, antara lain yaitu menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Kemudian menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Selanjutnya memberikan layanan dengan baik. Dan yang terakhir menggunakan sarana distribusi yang murah. Kemudian yang ketiga, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, antara lain membeli barang dengan memilih terlebih dahulu, kemudian memilih barang yang kualitas bagus, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, dan setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Anak-anak, kemudian selanjutnya tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Baiklah anak-anak, untuk lebih memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Yang kedua, sebutkan macam-macam kebutuhan dan jelaskan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan motif ekonomi dan sebutkan macam-macamnya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Kemudian yang kelima, berikan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.